Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Berjumpa lagi dengan aku, Mama Hasan and Family. Kali ini aku mau bagikan resep bikang satu tepung, takaran 1 kilogram. Jadinya banyak banget. Hasilnya cantik, mekar, sempurna, berserat, dan juga anti bantat. Jika kalian masih gagal bikin kue yang satu ini, wajib nonton videonya sampai akhir ya. Oke, langkah pertama, nih aku sudah merebus santan sebanyak 1 liter 800 ml atau 1800 ml santan ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan garam dan juga daun pandan. Untuk garamnya dikira-kira saja. Nah, untuk penggunaan santannya aku cukup 1800 ya, teman-teman. Jadi ditakarnya setelah direbus. Nah, untuk bikang satu tepung ini wajib hangat kuku atau dingin ya untuk santannya, biar nanti hasilnya bisa berserat dan juga cantik. Kemudian siapkan juga wadah, kita tuang 1 kilogram tepung terigu. Aku pakai protein yang sedang, merek segitiga biru. Nah, kenapa nggak pakai merek yang lain? Karena aku biasa pakai yang ini ya, teman-teman. Misalkan kalian pengen yang protein rendah juga nggak apa-apa, nanti bisa dicoba hasilnya gimana gitu ya. Nah, untuk penggunaan gula di sini aku pakai 475 gram karena aku mau tambahkan satu bahan, yaitu susu kental manis sebanyak 1 saset ya. Untuk tingkat kemanisannya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian atau harga jualnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan santan hangat atau santan dingin. Hangatnya hangat kuku, teman-teman. Jadi beda kalau bikang yang 1:1, pakai tepung berasnya itu harus pakai santan panas. Kalau bikang tepung terigu itu harus pakai santan dingin atau hangat kuku. Nah, ini kita mixer sampai tercampur merata sambil dimasukkan santannya sedikit demi sedikit. Nah, bikin kue bikang memang gampang-gampang susah ya. Pakai merek apapun itu bisa, tapi terkadang beda hasil. Kemudian cara ngaduknya itu bisa mempengaruhi nanti hasilnya juga. Jadi usahakan kalau bikin dalam porsi yang banyak seperti ini, usahakan pakai mixer ya, biar nanti kalian nggak capek ngaduknya atau nepok-nepoknya. Dan juga perhatikan untuk santannya. Jadi pakai resep apapun itu ada tekniknya tersendiri. Jadi kalian jangan asal nyomot resep tapi tidak tahu tips dan triknya, nanti bakalan gagal ya. Jadi setiap resep itu punya keunikan, setiap resep itu punya tips-tipsnya. Jadi kalian harus perhatikan langkah demi langkah dan juga step by stepnya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata, bisa tambahkan sisa santannya tadi. Nah, untuk bikang tepung terigu itu memang adonannya sedikit kental, jadi jangan takut ini enggak jadi ya, teman-teman. Ini asalkan pakai santannya tidak panas, pastinya bakalan berserat cantik. Nah, kalau masih ada yang bergerindil, ini bisa di mixer lagi sampai benar-benar halus, licin, dan juga tercampur semua bahannya. Sampai gulanya itu larut ya, jangan sampai ada gula yang masih bergerindil atau masih berupa butiran itu. Jadi wajib di mixer kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau sudah berbusa ini tandanya sudah bagus ya. Nah, setelah ini mau aku bagi dan juga dikasih pewarna. Untuk pewarnaannya bebas saja. Di sini aku pakai warna ungu, kemudian warna putih dan juga warna pink. Oke, lanjut kita cetak ya.
Nah, untuk membuat kue bikang yang benar-benar cantik, tidak bantat, bisa berserat, itu harus menggunakan cetakan yang panasnya itu sudah merata ya. Jadi panaskan kurang lebih untuk cetakan yang pertama 15 menit ya, pakai api sedang saja. Jadi nanti enggak takut gosong ya. Jadi harus pakai api yang sedang cenderung besar, dipanaskan selama 15 menit. Tunggu sampai panas, tandanya panas biasanya dioles air garam, itu biasanya berbunyi keras gitu ya. Kemudian berubah warna menjadi putih-putih seperti itu lapisan garamnya. Dan cepat sekali kering ya, itu tandanya sudah panas. Nah, setelah dioles air garam, jangan langsung dicetak, tunggu sekitar 5 detik. Jadi tunggu sedikit panas lagi untuk cetakannya, karena kan dioles air garam itu suhunya turun ya teman-teman. Nah, untuk pengaturan apinya tetap di api yang sedang cenderung besar. Kalau sudah dituang seperti ini bisa agak dikecilkan ya teman-teman. Tapi kalau aku kebanyakan pakai api sedang cenderung besar itu dari awal sampai akhir, biar nanti prosesnya itu cepat, karena cetakan itu butuh stabil ya untuk panasnya. Untuk yang pertama aku tuang warna ungu, kemudian warna kedua warna putih, dan nanti untuk warna ketiganya warna pink ya. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian, kreasikan sekreatif mungkin untuk warnanya, sesuaikan dengan selera ya. Ciri adonan yang berhasil itu bisa dilihat dari seratnya ya teman-teman. Kalau seratnya itu muncul dari tengah, ini dipastikan nanti seratnya itu kecil-kecil, halus dan juga rapat ya. Jadi usahakan pakai apinya jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar biasanya itu untuk bagian belakangnya keras, kalau kurang besar nanti bantat, jadi tidak bersarang. Nah, ditutup sebentar, kemudian bisa ditaruh di wadah yang dikasih air dan juga handuk yang basah gitu ya teman-teman, handuk kain gitu ya, serpet yang bersih. Kemudian ini bisa dikeluarkan, kemudian bisa dimekarkan. Hasilnya cantik banget, ini seratnya kecil-kecil dan juga rapat ya teman-teman. Setelah itu bisa dilubangi bagian tengah, kemudian langsung dimekarkan di atas sudi seperti ini. Cara seperti ini lebih praktis ya, karena tidak perlu tutup gelas lagi atau gelas, cukup langsung dimekarkan di atas sudi seperti ini. Kalau mau lebih teratur itu bisa digunting-gunting ya. Kalau mau alami langsung saja dimekarkan juga enggak apa-apa, tergantung selera saja. Nah, hasilnya seperti ini, seratnya itu halus ya, rapet dan juga panjang-panjang. Pokoknya resep ini rekomendasi banget buat kalian yang belajar bikin kue bikang dan juga mau jualan yang ekonomis, pakai tepung terigu saja. Kalau mau jualan yang premium bisa pakai resep aku yang 1:1 ya. Sesuaikan dengan selera saja. Nah, ini kita regahkan semuanya sampai selesai. Oke, terima kasih kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.